Tentang topik pelajaran prioritas. Kancuin engkau. Suara saya terdengar suara? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Oke, sebentar ya.
menjadi pilot. Matematika ilmu yang menyenangkan. Yang menyenangkan. 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 Senang. Senang. Ah, 楽しい。楽しい。mantap. Tapi physics. Physics なんです。Physics。あ、数学。いや、物理系だ。頑張れ。はい。Oke guys, jadi kita mau makan apa? Makan apa? Namanya apa? Namanya Shigora. Shigora guys. Dari Shigora kali ini yang terenak di Jepang. Makanya gila. Aku penasaran. Terus katanya di dalam itu ditulis kalau misalnya Indonesia kayak ada suara sini. Wow. Kata Yusuke. Kata Yosuke. Kamu hey. Kata Yusuke ini paling enak. Dari dua enak yang pernah makan. Mari kita nonton Zero.
Recording in progress. Kamsahamnida. Oke, sebentar ya. Laptop saya agak lambat ini saya. Gimana sih caranya kok saya lupa ya. Kalau more equals Recording stopped. oh alah. Oh. Harus ini, harus yang record nggak boleh keluar ini. Iya. Sekarang kalau sekarang ya kamu masih muda loh Hyung, masih harus kamu kan masih muda Hyung, sama kan kita. Oke, terdengar suara saya. Ini saya log out malah recordingnya stop ya. Laptop saya ini agak lambat ya. Berarti harus ada yang pakai laptop nggak kalian? Ada? Coba suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Nah, ada yang pakai laptop nggak ya? Nggak ada ya? Bentar Pak, mau coba dulu dimasukin dari laptop. Oke. Atau kadang laptop saya ini kalau nge-zoom, kalau di record nggak lambat ya, tapi nggak apa-apa lah, kita coba ya. Oke. Please ask to sebentar ya. Mungkin hari ini lebih ke tutorial ya. Belum di record ini ya. Coba saya. Recording in progress. Harus gitu ya berarti ya. Kayak gini ya. Oke. Terlihat ya.
Lihat Pak. Oke, ya kita lanjutkan. Jadi, kok cuma ini doang ya? Mana yang? Oke, oh iya, cuman ini doang ternyata ya. Oke. Oke, jadi apa namanya? Kita lanjutkan ya. Jadi kita lanjutkan. Kita coba mengerjakan apa namanya spektrum ini ya. Oke. Nah, sekali lagi, kalau akhirnya kalian harus tahu itu ya, harus tahu geseran kimia ya. Geseran kimia kalau misalnya aromatik itu di sekitar 7 gitu, alkina itu di sekitar berapa? Di sekitar 5 dan seterusnya ya. Coba diingat ya. Diingat. Oke. Nah, kalau ada spektrum ini adalah spektrum proton NMR. Kita coba identifikasi struktur dari senyawa yang dianalisis dengan proton NMR. Di sini ada keterangannya kalau dia rumus molekulnya adalah C6H12O2 ya. C6H12O2. Oke, aduh, ini kok nggak bisa saya buka sih. Ya, oke. Oke. Nah, coba dong gimana apa yang perlu kita lakukan ya? Tahap step by stepnya gimana? Coba itu ada suara apa itu? Oke. Gimana? Ada yang ingat yang udah kita pelajari kemarin kalau ngelihat spektrum NMR, proton NMR? Cek apa? Cek integrasinya, gitu kan? Terus apa lagi? Apalagi? Cek integrasinya, terus kemudian lupa ya? Nggak bisa ya. Lupa. Udah pada lupa? Ya, Pak. Masa udah pada lupa sih? Gimana? Ini gimana kalau ini saya pindah ke atas ya? Suara saya masih terdengar? Masih, Pak. Ini kalau saya pengen sampingnya susah ya. Gini aja. Oke, jadi apa? Kalau misalnya ada spektrum, ini adalah spektrum NMR, nanti saya perbesar ya. Jadi yang pertama adalah apa? Cek integrasi. Integrasi itu apa? Ketinggian Pak. Ya, integrasi itu ya sebenarnya lebih tepatnya bukan ketinggian ya, tapi luas ya, luas dari puncak. Nah, ini coba kalian kira-kira ya. Kalian kira-kira
ini berapa? Kalau dikira-kira dari sini ke sini. Oke, dari sini ke sini. Nah, oke. Terus kemudian dari sini ke sini. Nah, terus kemudian dari sini ke sini ya. Ini panjang banget, tinggi banget. Sorry. Kita coba cek. Ya, pokoknya dari sini ke sinilah ya. Kita coba. Nah, oke. Nah. Coba ditebak dong, ditebak dari yang sebelah kanan ya, dari yang nol, dari yang nol. Dari yang nol. Kira-kira berapa ketinggiannya? 278. Berapa integrasinya? Harus ditebak dong, ditebak tapi jumlahnya harus 12 ya. Jumlahnya harus 12. 10 dong. Oke. Oh, bukan. Gimana? Nggak ada yang ingin berargumen? Harus ini ya, harus nebak sendiri ya. Kan tinggal ditebak. Berapa? Gimana? Nggak ada yang ingin berpendapat? Bingung, Pak. Bingung ya? Oke, jadi intinya adalah spektrum ini spektrum untuk senyawa dengan rumus molekul C6H12O6 kan gitu. Oke. Terus kemudian ini itu kalau kalian lihat geseran kimianya, oke. Geseran kimianya, terus kemudian bentuk spektrumnya, bentuk peaknya. Beda kan bentuk peak proton dengan peak CNMR kan beda ya. Kalau peak proton itu ada istilahnya multiplicitas ya. Jadi dia split ya kayak gini. Kemarin kita udah belajar doublet, triplet, ada quartet, quintet dan seterusnya. Nah, ini kan intinya ini adalah proton. Nah, proton NMR itu lebih powerful daripada CNMR. Mengapa? Karena dia akhirnya kita bisa tahu rasio ya, rasio jumlah hidrogen gitu, rasio jumlah hidrogen lebih powerful artinya dia lebih kompleks. Nah ini rasionya itu ditunjukkan oleh apa? Ditunjukkan oleh integrasi. Nah integrasi ini udah ada integrasinya kan? Nah sekarang dikira-kira gitu maksudnya. Coba dikira-kira. Integrasi itu sebenarnya bukan tinggi puncak ya. Tapi kalau akhirnya kalian lihat ini udah di setting, bolehlah dikira-kira ini tinggi puncak. Nah, oke. Intinya adalah ini itu hidrogennya harus 12 gitu. Sekarang kalau dari sebelah kanan, dari yang tinggi banget itu, integrasinya tinggi, itu kira-kira isinya berapa hidrogen? Ini nanti diperbesar. Recording stopped. Loh, kok recording has stop ngapa ya? Ini karena laptop saya. Nggak ada yang bawa laptop ya? Kalian? Atau nggak usah Pak. dulu? Siapa? Nanti saya jadikan low to record ya. Siapa? Ramdan, Pak. Ramdan ya. Loh, mana zoomnya ya? Oh ini. Gimana caranya? Gini ya. Ramdan. Bisa searching nggak sih? Bisa ya. Ramdan. Ram. Oke ya. Oke.
Oke. Coba, aduh, mana tadi? Recording in progress. Nah, yang ini. Nah, coba dikira-kira aja ya. Jangan, nggak usah takut ngira-ngira ya. Kira-kira itu ya namanya kira-kira ya. Salah nggak apa-apa ya. Harus mengira-ngira. Kalau nggak ngira-ngira nggak selesai pasti. Coba kira-kira. Kalau ada yang punya penggaris, ambil penggaris ya. Oke, kira-kira. Maaf Pak, tadi ini Atau untuk yang paling integrasinya kecil. itu, Ya, gimana Mul? Pak, tadi untuk integrasinya itu kita bahasnya di ketinggian atau di lebarnya ya Pak? Di ketinggian itu yang saya garis itu. Yang saya garis itu loh, Mul. 10, 11. Kan udah saya garis kan? Nah, yang saya garis, Mul. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Ya, oke. Coba dikira-kira. Itu untuk perkiraan yang paling kanan bukan Pak? Yang bebetan. Ya bebas. Yang boleh yang tengah dulu boleh. Intinya semuanya harus 12 ya. Izin berpendapat Pak? Ya. Kalau menurut saya yang paling tinggi itu 6. Yang sebelahnya itu 3 tuh Pak. Ada peak itu yang 3 beda sendiri itu ada 3 proton. Habis itu yang tengah, yang hijau itu tuh 1, yang paling kiri 2 Pak. Yang paling kiri 2 ya. Ini 2H ya. Gini ya. Oke, 2H, benar. Ya. Iya Pak, tebakan saya Pak. Ya, 2H. Terus kemudian 1H Pak. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Daily Channel. Yang mana? Ini 1H ya. Yang tengah. Ini Iya, Pak. 1H. Terus kemudian yang di sini 3H Pak. ini 3H. Gitu ya. Iya. Iya Pak, tebakan saya Pak. Oke, kalau 3H kalau di jumlah berapa itu? Bukan Pak. Itu kan ada puncaknya beda sendiri itu Pak. Yang mana? Jadi kalau ini kamu anggap ini 3H gitu ya. Gini maksudmu? Bukan Pak. Kalau yang 3H itu yang kirinya. Tapi kalau yang kanan itu 6H Pak. Yang kanan, coba kalau saya tulis ini A ya, A, ini B, ini C. Yang C berapa? Yang C, yang warna ungu. Yang warna ungu 2 gitu kan? Oke. Yang C 2 benar. Yang hijau 1 ya. Oke. Iya benar. Iya Pak, tebakan saya. Oke. Terus kemudian ini ada yang apa namanya, yang ujung itu berarti berapa? Yang ujung 6, yang ujung 6 ya. Di sini 6 gitu ya maksudmu ya. Oke, yang di sini 6 ya. Oke. Gini ya. Iya Pak, itu maksud saya Pak. Ya, oke ya. Nah, ya bisa jadi ya. Nah, oke. Jadi yang ujung 6 yang warna ungu itu, yang warna biru ya. Yang warna biru itu ada yang 6H, ada yang 3H ya. Ternyata akhirnya 12. Oke ya. Ya udah. Ya, sepertinya memang begitu ya. Gitu. Oke, jadi yang perlu kita cek pertama adalah integrasi. Ya, peak itu isinya ada berapa proton gitu ya. Jadi kalau misalnya yang paling kecil itu 1, oke, terus kemudian kalau dikira-kira yang C itu 2H gitu, terus kemudian di sini ada yang 6 ya, karena
tinggi banget berarti 6H, terus kemudian ada yang 3H. Oke, gitu. Nah, terus kemudian yang kedua adalah bentuknya. Oke. Bentuknya apa? Kalau misalnya saya tulis lagi, ya ini ada yang yang kelewat juga ya. Ini ada A, saya tulis ini B. Ini ada C, ini D. Bentuk peaknya apa itu? Ingat kalau proton itu kan akhirnya ada yang istilahnya splitting ya. Mengapa kok bisa akhirnya peaknya itu ada yang bentuknya apa? Namanya apa? Ada yang singlet gitu, ada yang doublet, ada yang triplet dan seterusnya. Karena adanya apa kemarin ya? Mengapa kalau di CNMR nggak ada ya? Karena ada proton tetangga, Pak. Ya, karena ada interaksi dengan proton tetangganya. Dan sekali lagi proton NMR itu yang dianalisis atau yang diukur itu proton. Proton itu H1 ya. Dan itu kelimpahannya berapa? 99%-an ya. Berarti dalam satu molekul itu pasti banyak H1-nya. Tapi kalau CNMR yang diukur adalah C13. Oke. C13 itu kelimpahannya berapa? Kalau nggak salah 0,02% ya. Artinya kalau kalian punya 10.000 molekul, yang ada C13 cuma 2. Makanya akhirnya nggak ada splitting. Gitu. Jarang banget gitu. Jadi NMR itu nggak ketemu C12 gitu. C12-nya sangat sedikit gitu. Makanya dia nggak ada interaksi ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang di bagian zoom ya. Di bagian zoom yang ada apa namanya itu, ada frekuensi di atas yang nggak dirubah dalam ppm, ada 320 Hz, ada 305, itu pokoknya bagian zoom. Nah, ini berarti yang A, ini yang B. Oke, saya tulis lagi, ini yang C, ini yang D ya. Oke, biar nah coba dari yang A itu bentuk peaknya apa? Duplet, Kalau Pak. ya doublet ya, kita ini doublet ya atau D. Maknanya apa kalau doublet itu? Tetangganya satu, Pak. Doublet itu berarti gimana? Tetangganya di sampingnya ada 1H gitu ya. Aturan N+1 gitu ya. Iya, Kalau Pak. yang B, B. Triplet berarti simbolnya T ya. Yang B triplet, saya tulis triplet. Nah, terus selanjutnya yang C multiplet. Nah, multiplet lah, itu banyak, kita anggap aja multiplet ya. Ya, oke. Terus yang D. Yang D apa yang D? Kuartet, Pak. Ya, kuartet ya. Kita tulis Q ya. Maknanya kalau kuartet apa? Dia tetanggaan dengan 3, Pak. ya 3H ya. Jadi awalnya satu peak, kemudian karena ada interaksi dengan H tetangganya, akhirnya terbelah atau splitting menjadi 2 peak, itu namanya doublet. Terus ada interaksi lagi dengan satunya, akhirnya jadi triplet dan seterusnya ya. Itu kita udah pelajari itu. Nah, oke, sekarang kita coba rangkai dari semua peak ini, kita apa namanya, kita identifikasi atau kita kira-kira. Oke, yang ini itu 6H ya. Oke, ini 6H. Oke, saya tulis lagi di sini. Ini 6H. 6H. Kira-kira 6H itu apa? CH6 ya? Atau apa? Kalau 6H itu argumenmu apa kalau dengar ada 6H gitu kira-kira? Ada 2 gugus metil, Pak. Ya, ada gugus metil ya. Jadi ini itu kita argumen kita adalah ada ini kurang ini ya.
yang A itu argumennya adalah ada CH3, saya kasih warna, harusnya warnanya saya kasih warna merah aja ya. Ada 2 CH3 ya. Nah, gini ya. Ini untuk yang warna merah. Oke, tapi dia dekat dengan tetanggaan dengan siapa? Dengan siapa ya? Kalau doublet tadi tetanggaan dengan 1H. 1H ya. Oke, jadi yang A kira-kira kayak gini. Yang A yang warna merah. Sekali lagi yang A yang warna merah. Oke, sekarang yang B. Yang B. Yang B isinya ada berapa H yang B? Saya kasih warna biru laut ya. 3H. Kalau 3H argumennya apa? Argumennya adalah ya CH3 ya. Mikirnya nggak usah yang jauh-jauh. Kalau 3H ya CH3 ya. Mikir pertamanya gitu ya. 3H berarti CH3. Oke. CH3-nya dekat sama siapa berarti? Kalau triplet. 2H. Ya, berarti dekat dengan CH2. Oke. Dekat dengan CH2. Oke. Kalau kita lihat masih belum connect ya, antara yang A dan B masih belum connect. Ini saya kasih warna hitam. Oke. Ini yang hitam itu tetangganya loh ya. Sekali lagi yang hitam tetangganya. Oke, terus kemudian yang apa? Yang C. Yang C. Ini yang B, yang C warna hijau ya. Yang C itu isinya cuma 1 hidrogen ya. Berarti CH gitu kan. Dia tetanggaan sama siapa dia? Multiplet. Tetanggaan sama siapa kira-kira? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 4. Enggak dong. Masa 4? Kan saya ngitung 7. Oke. Kalau 7 berarti tetanggaan sama 6H. Iya. 7 berarti tetanggaan sama 6H. Nah, kira-kira dari sini udah ada gambaran belum? Pasangan fragmennya yang mana? Ada CH yang tetanggaan dengan 6H. C itu berarti pasangannya siapa? Kan cuman ada B sama A, jadi mikirnya B sama A. Pilih coba B sama A. Yang A ya. Yang A. Oke, ini pasti ini itu nanti tetangga sama, nah nanti B sama A ya. CH3, CH3. Oke. Jadi kurangin aja 1 dari jumlah puncak ya. Oke, yang terakhir. Yang D, yang warnanya ungu ya. Oke. Yang D, kalau yang D gimana yang D? Bentuknya kuartet. CH2, Pak. Ya, CH2 ya. Ini CH2, yang D itu CH2. Tetanggaan dengan siapa? CH3. Tetanggaan dengan CH3. Oh iya benar ya, benar. CH3 ya. Karena dia kuartet. Oke. Nah, sekarang coba digabungkan fragmen ini. Oke, jadi ada CH2, ada CH, ada CH3 yang warna ya. Saya sebutkan yang warna. Ada CH2, ada CH, ada CH3, ada C2H6. Oke. Berarti masih kurang berapa? Kan harus C6H12O2 ya. C6H12O2. Berarti masih kurang berapa?
Perlu ditulis, perlu ditulis. O-nya Ya, O, ya, masih kurang O. Terus, atau saya tulis saja ya, saya tulis CH2, baru ada CH2, saya tulis saja ya. Berarti kita itu baru punya CH2 ya. Oke, ini CH3, sorry. Nah, sambil harus ngoret-ngoret sendiri ya, karena kalau nggak ngoret-ngoret sendiri nanti tambah lama ya. Dan biar bisa CH2, ini CH. Oke, terus ada yang warna biru laut itu CH3. Oke. Terus ada yang warna merah ya. Merah itu CH3-nya 2 kali. Oke. Nah, ini kalau dijumlahkan baru berapa? 1, 2, 3, 4, 5. C-nya baru 5. Hidrogennya total berapa? 12, Pak. Ya, hidrogennya 12 ya. 5, hidrogennya 12. Oke. Oke, berarti masih kurang CO2. ya, harus ada CO2. Nah, kira-kira CO2 itu seperti apa gitu? Tebakanmu apa? CO2 itu tebakannya adalah CO2 itu tebakannya adalah apa? CH6 12. Antara asam karboksilat atau ester, Pak. Ya, antara asam karboksilat atau ester ya. Nah, tapi kalau asam karboksilat geseran kimianya sampai berapa? Ingat nggak kemarin? Yang jelas di atas 8 ya. Hampir 12. Oke? Ya. Makanya geseran kimia itu harus jadi pegangan juga ya. Jadi ini pasti COO ya. Nah, oke. Kalau udah kayak gini pas nanti. Nah, jadi akhirnya coba kita gabungkan fragmen-fragmen ini menjadi suatu molekul. Oke. Ya. Kira-kira coba digabungkan. Yang udah pasti ketemu pasti A sampingan sama C, benar? A sampingan sama C? Iya, Pak. Ya, A sampingan sama C, oke. Terus kemudian B sampingan sama D. Mungkin ya. Benar nggak? Iya, Pak. Ya, oke. Karena kan sama, coba sama. Cuman saya kasih warna yang beda. Terus kemudian ada COO. COO-nya di tengah. Gitu ya. COO-nya di tengah. Jadi perkiraan strukturnya seperti apa nanti? Jadi mungkin saya coba tulis. Saya tulis di mana? Di sini. Jadi kalau ditulis berarti gimana tadi? Aduh. Intinya adalah apa namanya? Ada COO, saya tulis di sini. Ada COO, terus kemudian ada CH2, oke, CH2, CH3. Terus kemudian ada CH, di sini CH, di sini CH, 3, CH3, oke. Nah, opsi pertama kayak gini ya. Opsi pertama kayak gini. Opsi kedua dibalik. Oke, opsi kedua dibalik. Oke. Kalau dibalik berarti gimana? COO. Perkiraan struktur pertama pasti ini ya. COO, terus kemudian berarti di sini C, di sini CH3, sorry, CH3, CH3. Di sini H. Ya sebenarnya kalau mau dibuat-buat ya ada beberapa kemungkinan selain ini kan. Tapi kita coba analisis dengan geseran kimia yang hasil geseran kimia dari spektrumnya ya. Oke, kira-kira akhirnya kalau kalian misalnya ini ada struktur 1, struktur 2 dari geseran kimianya. Yang paling di shielding itu yang mana?
Yang warna apa? Yang di shielding. Di shielding. Ingat di shielding itu apa? Yang D, Pak. Yang D, yang menjauhi 0 ya. Berarti yang CH2. Mengapa kok CH2 itu di shielding? Jawabannya karena apa? Kemarin kan ada banyak efek ya. Banyak efek mengapa kok akhirnya dia geseran kimianya menjauhi 0 atau frekuensinya besar atau yang pokoknya frekuensinya tinggi. Apa? Berarti asumsinya apa? Dia terikat sama atom elektronegatif, Pak. Ya, salah satunya karena dia terikat dengan atom yang negatif. Jadi elektron awan elektronnya itu dikurangi. Akhirnya NMR ya lebih bisa melihat dia gitu ya. Karena kan nggak ada elektron yang nutupin gitu ya. Sedikit yang nutupin. Berarti yang benar struktur yang mana? 1 atau 2? 1 atau 2? Loh, kok akhirnya bingung? 1 atau 2? Suara saya masih terdengar? Terdengar, Pak. Ya, berarti yang 1 atau yang 2? Loh, masih bingung ya? Di shielding itu karena apa? Karena hidrogen itu dekat dengan atom yang negatif ya. Salah satunya itu. Kan ada beberapa faktor, ada biggest effect ya yang saya tuliskan waktu itu, ada yang small effect, ada yang tiny effect ya. Yang paling besar itu kalau dia dekat dengan ikatan rangkap juga atom negatif. Jadi dua-duanya. Jadi dia sangat menjauhi 0 atau di shielding. Gitu. Dan yang paling di shielding adalah yang CH2. CH2 yang warna biru. Ya udah ya berarti yang ini dong. Alah, kok malah saya salah. Ini dong, bener nggak? CH2 berarti yang ini kan? CH2 yang itu bukan yang di sini. Lah di sini kan dia dekat sama C. Bukan dekat sama O. Berarti yang benar adalah struktur yang pertama. Oke? Oke? Silakan kalau ada yang masih bingung ya. Ini strukturnya masih kecil ya. Masih belum kompleks. Jadi nanti kalau udah besar kita butuh data CNMR, kita butuh data NMR 2 dimensi ya. Nah, yang ini coba silahkan kalau kok saya salah lagi. Yang merah bukan yang itu ya, yang ini dong. Oke. Ini CH3 yang warna, ya nanti diwarnain sendiri lah ya. Yang jelas yang benar yang struktur 1. Ini yang salah. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya masih bingung penentuan 6H, 1H seperti itu, Pak. Oke. Ya, kita ya. Nah, 1H. Nah, intinya gini. Akhirnya kalau kita ngelihat spektrum NMR itu dengan melihat peak-nya, salah satu informasi yang bisa kita dapat adalah rasio ya. Jadi integrasi itu adalah rasio. Rasio itu kan perbandingan gitu. Kamu bandingkan luas puncak antara peak 1 dengan peak yang lain. Gitu ya. Kita harus bandingin. Ini kira-kira kalau dibandingin dengan ini luasnya 1 banding berapa sih gitu. Harus 1 banding berapa loh ya. Nggak mungkin dong setengah banding berapa. Karena 1 itu menunjukkan jumlah hidrogen gitu.
Akhirnya temenmu tadi bilang kalau yang C itu 1H. Nah, akhirnya kalau akhirnya kita mikirnya integrasi itu seperti tinggi, misalnya ini itu 1 cm, ini misal. Ini ya dikira-kira 2 cm. Gitu maksudnya. Oke. Ini 2 cm. Nah, yang ini itu memang numpuk ya. Jadi ini kalau mau saya ulangi ya. Ini memang numpuk. Jadi ada 9H di sini, ada 9H di sini. Berarti ini yang 3H itu sekitar ya seginilah berarti ya. Nah, oke. Nah, aduh, kurang tinggi dikit ya. Jadi makanya nanti kalau kalian punya data NMR itu ada software yang perlu diinstal namanya Master Nova ya. Ini 3H. Ini 3H ya. Dari sini ke sini 6H. Nah, Master Nova itu gunanya buat apa? Gunanya adalah kita menentukan mana yang 1H. Gitu. Mana yang paling kecil gitu. Area peak yang paling kecil yang mana gitu. Kalau akhirnya itu kita tentukan 1, akhirnya yang lain ngikut. Kalau yang itu 1, yang lain pasti ngikut. Oh, yang ini 2, yang ini 3, yang ini 6 gitu. Oke. Jadi memang harus harus nebak ya. Oke. Mau nanya juga Pak. Ya. Berarti untuk struktur yang kompleks itu harus dikerjain pakai software ya Pak? Kalau strukturnya kompleks, informasinya kan nanti ada istilahnya kopling ya. Kopling itu jadi gini, nanti ada bahasanya yang jelas. Kan kalian akhirnya bentuk yang standar, saya bisa bilang bentuk yang standar itu kan singlet, doublet, triple. Nanti ada double doublet, double of doublet ada yang triple doublet. Nah, ada yang gitu ya. Ada yang double doublet, triple doublet. Nah, itu mengapa kok bisa seperti itu? Itu karena membelahnya jaraknya beda. Nah, terus kemudian akhirnya selisih. Ini kan konstanta kopling itu jarak dari jarak peak ya. Kamu kalau hitung ini selisihnya berapa dari sini ke sini. Kalau yang standar ini, ya saya bilang ini bahasanya adalah standar, ini pasti sama. Jarak dari sini ke sini dengan jarak dari sini ke sini. Kalau misalnya ini saya tulis atau yang ini aja lah ya, yang ini misalnya saya tulis jarak antara A dan B, ini saya tulis jarak antara B dan C. Nah, ini pasti A, B sama dengan BC gitu. Ya, makanya dia akhirnya bentuknya kayak gini, rapi triplet gitu. Nanti ada yang double triple dan seterusnya. Nah, akhirnya kita itu nanti misalnya nih nanti udah saya tuliskan sih. Jadi ada istilahnya konstanta kopling ya. Konstanta kopling itu membelahnya seberapa jauh gitu. Nah, konstanta kopling itu akhirnya menunjukkan hidrogen ini berinteraksi dengan ini gitu. Jadi misalnya ada trans ya itu, nanti ada sih sebenarnya hidrogen ini. Nah, ini dengan cis. Nah, ini beda, jaraknya beda, interaksinya beda. Jadi ada istilahnya J coupling. Nanti kita hitung juga dan sebenarnya menghitungnya ya tinggal selisihnya aja. Makanya untuk lebih tepat ya harus ada banyak data. Salah satunya nanti ada namanya NMR 2 dimensi ya. Nah, ada jarak antara 1 ikatan, 2 ikatan dan seterusnya ya. Tapi untuk yang kecil proton NMR cukup ya. Untuk yang kecil, tapi untuk biar lebih lengkap ya dikasih CNMR ya. Ya gitu. Nah, nanti kita sampai sana ya. Nah, sementara yang kayak gini silahkan kalau masih bingung ditanyakan. Sebelum kita lanjut ke soal yang berikutnya ya.
Sudah? Kita coba yang berikutnya. Oh, yang berikutnya di bawahnya ya. Jadi ini fix seperti ini ya. Mana tadi strukturnya? Ya, struktur pertama ya. Mengapa tadi? Seperti yang saya bilang. Karena CH2 itu geserannya di sekitar 4. Oke? Kan biasanya itu CH3 itu mungkin sekitar 1,2 gitu ya. CH3 itu kalau 0,2 terus kemudian sampingnya CH2 itu akhirnya mungkin nambah 0,2 lah, jadi sekitar 1,4 ya. Jadi menjauhi nolnya segitu 0,2. Nah, tapi ini kok bisa sampai hampir 4 ya. Atau berapa tadi? Sekitar 4 lah ya, 4 lebih. Nah, pasti dia tetangganya bukan C gitu. Tetangganya O berarti. Ya gitu. Bisa dipahami kira-kira? Oke, Bisa, biar Pak. lebih biar lebih paham yang ini. Nah, kalau ini integrasinya enggak, sudah ada angkanya ya. Sudah diolah dalam bentuk angka tapi angkanya belum benar. Kok bisa saya bilang belum benar karena apa coba? Kenapa kok saya bilang ini belum benar angkanya? Angkanya desimal, Pak. Ya, bukan itu dong. Karena dia belum menunjukkan jumlah H dong. Kan hidrogennya harus 10. Coba, hidrogennya harus 10. Oke, hidrogennya harus 10. Dan ini enggak 10 ini. Coba kalau kamu hitung. 3. Oh, ya sudah agak bener lah ya. Apa saya buat satu contoh soal lagi ya? Enggak ada. Oh ya, ini sudah agak bener ya. Saya tadi sempat lihat soal yang angkanya enggak match ya. Kalau ini udah agak bener ya. Oke, ya udah dibulatkan aja berarti. Berarti gimana? Dibulatkan aja. Yang biru 2, Pak. Ya, ini 2H ya. Saya tulis di sini 2H. Terus yang ini 2H pasti. Ini pengotor ya. Atau CDCl3. Kan dia di daerah sekitar 7,5 kan CDCl3. Ya, jadi kalau kalian beli CDCl3 itu enggak semuanya CDCl3 ya. Jadi masih ada CHCl3. Makanya selalu muncul di proton NMR ya. 2,99 ini berarti berapa? Bulatkan 3. jadi 3H, oke. Yang 3,21 3H juga. Nah, ternyata 3 udah juga. pas. Ya ternyata udah pas 10. Nah, sekarang coba kita dianalisis ya. Coba kalian yang menganalisis coba. Coba. Silakan. Dari yang hijau itu CH3. Ya, CH3 bentuknya apa? Doublet, Pak. Oke, doublet ya. Kalau doublet tetangganya CH2 ya. Oke. Jadi ada yang berpendapat itu doublet. Oke, ada pendapat lain? Kalau pendapat lain selain doublet apa kira-kira? Pendapat lain selain doublet? Nggak masalah ya. Benar, pendapatnya diterima, masuk akal karena di situ ada CH2 kan. Jadi wajar kalau ada CH3 dekat sama CH2. Tapi pendapat lain selain doublet apa? Apa pendapat lain selain doublet? Singlet yang jejer. Bukannya gitu ya?
Oke. Pendapat lain selain doublet adalah singlet yang jejer. Oke. Nah, kira-kira singlet ya. Pokoknya pendapat pertama ini doublet ya. Nah, nanti kita coba rangkai ya. Memang nggak bisa sekali jadi loh ya. Harus dioret-oret gitu ya. Pendapat pertama yang ini itu doublet. Asumsi ya. Saya tulis atau ya argumen pertama ini adalah doublet. Oke, argumen pertama ini doublet. Yang pertama ini doublet. Yang kedua itu ada 2 singlet. Nah, ada 2 singlet. Ada 2 singlet ya. Ada 2 singlet gitu ya. Oke, terus yang merah. Yang merah. Sambil dilihat geseran kimianya boleh ya. Kalau di sekitar 7 kemarin apa ya? Sekitar 7 itu. Apa? Kok dia kok geseran kimianya sampai sekitar 7 yang ada istilahnya apa? Apa yang saya bilang itu ya? Anisotropik ya. Anisotropik magnetik, anisotropik. Sekitar 7 apa? Oke. Sambil dicek sekitar 7 apa? Nggak ada yang tahu? Nggak ada yang tahu ya? Saya sering bilang, seingat saya. Nggak ada yang tahu? Suara saya masih terdengar? Benzen bukan? Ya, benzen dong. Ya, jangan ragu-ragu ya. Jadi sekitar 7 itu benzen. Oke, jadi ini itu. Nah, ini itu aromatik. Sekitar 7 itu aromatik ya. Nah, berarti ada aromatik. Karena apa namanya? Gitu kan? Aromatik itu hidrogennya ada berapa ya kalau benzen itu? Setahumu? 6, Pak. Ada 6. Tapi di situ cuma ada berapa? Ada 4. Nah, ada 4 kan? Ya, ada 4. Berarti nah, asumsinya kerangka utamanya kan gini berarti. Nah, ini ada entah siapa, ini ada entah siapa. Kan gitu ya. Ya, ini 2 pik ini asumsinya ini. Oke, jadi 2 pik ini sekali lagi asumsinya atau argumen yang bisa kita bilang kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kita tinggal nyocokin dengan apa? Dengan rumus molekulnya. Berarti yang kita udah dapat fragmennya adalah C6H4 yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua. Nah, yang kedua ini belum beres nih. CH3. Sekali lagi, kok dia geseran kimianya 4? Kira-kira CH3-nya dekat dengan siapa kalau dekat sekitar 4? Atom elektronegatif. Atom elektronegatif ya. Jadi ini praktis sebenarnya kalau doblet ya, akhirnya kamu harus taruh itu di sini berarti kan? Misalnya kamu taruh itu di sini, misal ya. Nah, ini doublet ya. Oke. Ini kita kalau pakai argumen pertama itu doublet, nah, kamu taruh di situ. Ya masuk akal ya, karena memang dia ada hidrogen 2. Tapi nggak masuk akalnya adalah harusnya sebentar. Ya ini pokoknya kayak gini loh ya. Oke. Ini berarti di sini. Kan gitu. Oke. Nah, akhirnya
Yang bikin dia nggak bener adalah masih ada CO di situ. Masih ada CO kan? Kan di sini saya tulis ada CH3, di sini ada CH3. Jadi kalau dijumlahkan ada C8, H10 gitu. Masih kurang apa? Kurang 1C sama O3. Harus masih kurang ini berarti. Gitu. Kalau akhirnya kesimpulannya doublet, oke. Kita nggak bisa nempatin CO3 itu di mana. Makanya kita coba argumen yang kedua, dia singlet tapi jejer. Karena memang geseran kimianya beda di situ ya. Cara menghitung geseran kimia ppm ya, tapi di sini nggak ada data frekuensinya sih ya. Nggak usah dihitung lah ya. Oke, jadi intinya kita rubah ini jadi X, ini jadi Y ya. Oke. Nah, terus berarti argumennya adalah apa? Yang satu ini terikat dengan siapa? Ini salah ya. Ada CH3 yang terikat dengan apa? Ada CH3 yang terikat dengan apa? Kira-kira. Ini itu X dan Y ya. Ini X dan Y. Tapi kita nggak tahu yang X yang mana, yang Y yang mana. Coba. CH3 yang Y itu terikat dengan apa? CH3 yang X terikat dengan apa? Kan? Menurut saya yang Y itu terikat dengan atom tetangga H1, Pak. H1? Enggak dong. Atom yang elektronegatif, Pak. Iya. Kan cuma ada COO. COOO. Ada CO3. CO3 itu kan ya nggak mungkin COOO kan. Pasti kalau nggak satunya CO, yang satunya ether kan, O doang. Ya tinggal dipilih. Mana yang terikat dengan O, mana yang terikat dengan CO. COO, sorry. Gitu kan. Oke. Singlet itu apa? Singlet itu nggak punya temen kan ya. Singlet. Dia nggak ada temen gitu. Jadi praktis dia hidrogennya dia sendiri. Gitu. Nggak punya interaksi dengan hidrogen tetangga. Interaksinya cuma sama magnet di NMR-nya doang ya. Jadi ini itu berarti apa? Ya, mana yang lebih deshielding antara terikat dengan O sama terikat dengan COO ya. Nanti dicek aja. Mungkin mungkin yang Y itu mungkin H yang terikat di O. Gitu. Ya, warnanya hijau ya. Saya coba tulis warnanya hijau. Ini warnanya hijau ya. Aduh, nggak kelihatan tapi ya. Karena sama-sama hijau ya. H yang terikat dengan O ya. Ya nggak apa-apa lah ya. Jadi sini O. Nah, ini terikat dengan H. Oh, semuanya warnanya hijau ya. Oke, ada satu lagi H yang terikat dengan COO. Ya, nanti dicek mana yang lebih deshielding antara COO dengan CO doang ya. Harusnya lebih deshielding yang COO ya. Oke, gitu ya. Nah, sekarang fragmen-fragmen ini kita gabungkan. Coba. Kok H sih, sorry. CH3 ya, kok saya malah salah ya. Bukan H, tapi CH3. Ini CH3 dong. Nah, ini juga CH3. Nah, coba digabungkan. Nah, ya udah tinggal digabungin kan. Yang satunya COO CH3, yang satunya OCH3. Oke ya. Nah, gitu ya. Bisa ditangkap? Atau bertanya Pak. Ya. Itu emang udah pasti apa posisi antara Y dan X itu
para satu sama lain. Oke, ya. Jadi kalau dilihat dari apa namanya, dari splitting ya, multiplisitasnya, kalau kalian lihat dari peak di situ, dan dia di situ geseran kimianya kan sangat dekat ya, sangat dekat. Artinya apa? Artinya dia lingkungan kimianya mirip atau simetri ya, gitu. Ya lebih seperti simetri gitu. Kalau misalnya nanti kalian kan yang paling simpel itu kan kalau dia posisi para ya. Kalau posisinya orto meta nanti dia nggak ekivalen kan. Coba oke. Nah, nanti ada kopling orto, kopling meta, kopling para ya. Nah, oke. Nah, misal gini ya. Tersubstitusi ini kan berarti di sini hidrogen, di sini hidrogen, di sini hidrogen, di sini hidrogen. Nah, ini kan simetri ya. Jadi ini pasti sama dengan yang ini, Ha, di sini Hb. Gitu. Oke. Jadi akhirnya muncul dua peak yang lain gitu. Yang dia geseran kimianya sama gitu. Tapi kalau ini memang beda ya. Memang beda. Tapi kalau misalnya meta, coba nanti interaksinya akan tambah banyak. Memang untuk aromatik harusnya ada kopling konstan di sini ya, tapi di sini di soalnya nggak ada ya. Kan pasti di sini Ha, di sini Hb, ini sebentar ini meta kan 1, 2 posisi. Oke. Nah, kira-kira gimana kalau misalnya saya tulis di sini X, di sini Y, di sini X, di sini Y ya. Ini Hb gitu kan. Ini Hc. Nah, nanti ini akan terkopling ke sini. Ini terkopling ke sini. Ini terkopling dua-duanya. Nah, gitu. Nanti ini ada nilai J masing-masing. Nah, oke. Nanti bentuknya akhirnya bisa double doublet, ada double triplet atau triple doublet gitu. Ya gitu. Oke. Jadi kalau misalnya soalnya seperti ini, ya akhirnya memang yang paling tepat ya seperti ini ya. Karena memang nggak ada keterangan lain ya. Nggak ada keterangan lain di situ, nggak ada frekuensinya berapa gitu. Tidak seperti yang tadi. Kalau yang tadi kan ada nih 644 777 gitu. Yang ini nggak ada. Oke. Akhirnya kesimpulan kita apa? Kesimpulan kita adalah nah, kira-kira H yang warna biru yang mana, H yang warna merah yang mana? Jadi memang akhirnya apa namanya? Kita harus kalau cuman proton dan neutron harus ada data tambahan ya. Kalau untuk benar-benar tahu pastinya gitu. Tapi minimal kerangkanya benar ya, kerangka dan juga susunan atomnya benar. Coba tentukan H yang warna merah yang mana? Yang dekat dengan X atau yang dekat dengan Y? Atau kalau misalnya ini saya gambar ya, tadi gimana kesimpulannya? Kesimpulannya adalah kalau saya gambar gini, jadi ada gini kan, ada yang dekat dengan OCH3, ada yang dekat dengan COOCH3. Nah, di sini ada hidrogen, ada hidrogen, ada hidrogen, ada hidrogen. Nah, pertanyaannya sekarang hidrogen yang atas atau yang bawah yang warna merah? Atau hidrogen yang dekat dengan O atau hidrogen yang dekat dengan CO gitu. Hidrogen yang dekat dengan O atau hidrogen yang dekat dengan CO.
kira-kira? Maaf, Dengan kita melihat yang lebih shielding gimana Pak? Gimana Mul? Kalau kita nganalisisnya dari yang lebih shielding gimana Pak? Ya boleh ya, boleh. boleh aja sih. Yang jelas kalau kalian gambarin struktur kayak gini ya udah bener. Kalau soalnya gambarkan struktur ya udah bener. Tapi kalau disuruh lengkapi dengan geseran kimia gitu. Kalau udah lengkapi dengan geseran kimia, ya bisa jadi salah kan gitu. Makanya kalau udah mau melengkapi dengan geseran kimia itu harus perlu data tambahan ya. Tadi konstanta coupling yang nanti kita coba pelajari. Sekarang ditebak aja. Intinya karena ada interaksi pasti kan, ada interaksi ya. Ada interaksi. Kok CO sih COO ya? Saya sering salah ya. COO kan? COO ya. Iya Pak yang bawah. COO ya. Sorry. COO ya. Nah, gitu ya. Ya. Ingat kalau ada apa namanya? Kalau kalian membayangkan ada aromatik kemarin, elektron itu kan muter ya di dalam cincin itu seperti kawat yang muter kayak pir gitu. Jadi praktis hidrogen itu dia nggak menghadap ke dalam cincin ya. Jadi dia ke luar cincin ya. Kemarin kan gitu kan. Makanya akhirnya aromatik itu geserannya sangat di-shielding ya. Karena elektronnya muternya di dalam cincin. Jadi enggak awan elektronnya ya di dalam cincin itu gitu. Hidrogennya intinya enggak ketutup sama awan elektron yang di situ ya. Akhirnya kalau seperti itu dan ikatan tunggal itu kan bisa bergerak ya, bisa. Jadi mungkin kalau kalian bayangkan, nah ini ada interaksi dari sini ke sini ya. Nah gitu. Interaksinya lebih dapat ya. Karena itu membentuk siklik berbentuk 1, 2, 3, 4, 5 ya, siklik 5. Gitu. Kalau yang di sini enggak, ini siklik 4 ya. Oke. Ya bayangkan, selalu kita membayangkan molekul itu bergerak ya. Kalau dia ikatannya tunggal ya. Akhirnya kalau seperti itu, ya kemungkinan yang biru itu adalah yang dekat dengan COO. Oke, ya kemungkinan yang biru adalah yang dekat dengan COO ya. Terus yang merah berarti yang dekat dengan OCH3. Nah, gitu ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan ya. Minimal kalian coba saya juga soal ini dapat googling ya. Googling dan saya coba menjelaskan aja dari hasil googling itu. Ya. Makanya coba memang harus mau latihan sendiri ya, latihan sendiri. Yang jelas kuncinya adalah kalau misalnya ada proton NMR, yang pertama itu kalian tentukan integrasi. Ada berapa jumlah H di situ, gitu ya? Di PIC itu ada berapa jumlahannya? Nah, integrasi ya. Kadang integrasi itu ada yang sudah dituliskan ya, tapi pasti udah minimal seperti soal saya yang pertama tadi ya. Jadi udah ada integrasinya, kalian mengira-ngira dengan tingginya, walaupun sebenarnya itu bukan tingginya. Nah, tapi kalau ini udah ada angkanya. Nah, angkanya koma, memang koma lah ya. Jadi kalau kalian ngolah data spektrum NMR itu nanti yang penting kita ngepasin hampir 1 ya. 0,9 nggak masalah. Karena kalau itu 0,9 yang lainnya pasti ngikut kan. Bisa jadi 3,9. Akhirnya nanti kita simpulkan itu 4, itu 1. Ya seperti inilah. Habis itu kita analisis ya. Kalau bingung kita butuh data MS yang kalian udah belajar dengan Pak Awan. MR-nya berapa sih gitu. Oke. Nah, jadi memang akhirnya semakin banyak data pendukung ya semakin akurat gitu.
Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Izin bertanya Kak, Ya, silakan. untuk menentukan efek di itu yang diprioritaskan, apakah atom itu langsung menempel di atom elektronegatif atau jumlah berapa banyak atom elektronegatif yang menempel gitu ya Pak? Gimana suaramu agak putus-putus. Kalau sekarang Masih gini ya. Jadi gini. eh, jadi interaksi itu nggak harus nempel ya, nggak harus dong. Interaksi itu nggak harus nempel. Jadi interaksi di dalam proton NMR itu bisa kalau interaksi yang jelas, kalau dia deket banget pasti interaksinya besar ya. Kalau dia nggak deket ya, berarti interaksinya ya kecil berarti kan. Nah, ada yang namanya efek induksi ya, efek induksi. Jadi efek induksi itu lebih ke sampingnya ya. Jadi bukan sampingnya pas, tapi sampingnya lagi. Jadi ikatan yang kedua itu namanya efek induksi gitu. Jadi misal OH yang langsung terikat dengan O kan berarti dia di shielding banget kan. COOH misalnya COH kan dia di atas berapa? Di atas 8 ya. 10 sampai 12. Kemarin gitu kan? Aldehid 10 sampai 12. Kan gitu. Karena dia sampingnya pas. COOH sama COH, aldehid sama karboksilat. Gitu. Jadi geseran kimia itu memang ya harus jadi pegangan. Gitu. Kalau alasannya ya cuman 2, di shielding atau shielding gitu aja kalau alasan secara teori ya. Gitu. Jadi di shielding itu abstrak ya. Itu penjelasannya aja. Kalau angka pastinya yaitu yang kalau aromatik sekitar 7 gitu, alkena sekitar 5 dan seterusnya. Intinya adalah yang menyebabkan dia akhirnya menjauhi 0 gitu. Akhirnya dia kedetek oleh magnet NMR-nya itu kuat ya karena dia dekat dengan atom elektronegatif dan juga dengan elektron ikatan pi kemarin. Jadi akhirnya kalau misalnya kalian disuruh menentukan ini ya bisa jadi H biru yang atas ya, bisa jadi. Tapi kalau misalnya kita coba uraikan, nanti coba kalian pakai ChemDraw ya, pakai ChemDraw. Saya sudah sering bilang kalau punya ChemDraw itu ada namanya predik proton NMR ya. Predik proton NMR ya. Karena kadang kalau ngomongin konsep itu susah ya. Jadi lebih baik biasanya di sini nih gitu. Ada predik proton NMR. Nah, harusnya yang biru itu dia lebih dekat dengan COO gitu. Kalau pengen penjelasannya ya yang saya jelaskan tadi. Karena karena di situ CO itu yang pertama C itu terikat dengan atom rangkap atom rangkap dan juga ada 2 gus O yang pertama itu ya. Kalau yang atas itu kan cuman O doang ya. O-nya cuman 1 gitu. Dan ingat intinya itu ini kan bisa beresonansi kalau kalian coba gambarkan pola resonansinya kan bisa beresonansi ya. Ya, makanya lebih ini aja ini kan bisa beresonansi ke sini ya. Gini. Artinya elektron itu ya sekitar itulah. Jadi nggak usah bayangin elektron itu netap di situ, enggak. Ya elektron itu jalan-jalan sekitar cincin ditambah di CO itu. Ditambah CO sebelahnya. Kan gitu kemarin ya. Ya pokoknya sekitar itulah. Makanya akhirnya proton itu lebih apa? Lebih kedetek sama si NMR-nya. Jadi dia lebih di shielding. Gitu. Atau kalau mau lihat interaksinya ya coba kalau kalian bayangkan ini kan terlalu apa? Yang lebih lentur pasti yang COO dong daripada yang OCH3.
Pasti dong. Karena dia lebih bisa ngelipet. Ya. Yang CO itu lebih bisa ngelipet-ngelipet sehingga ketemu H itu lebih lebih sering ya, lebih sering, lebih gampang ya. Gitu. Oke. Ya. Jadi jadi seperti itulah penjelasannya kira-kira ya. Oke, ada lagi yang pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada atau bingung? Bingung ya? Ya, kalau bingung nggak apa-apa bingung. Kalau bingung itu berarti berpikir ya. Ya, dan kita memang harus berpikir ya. Oke. Ada, kalau nggak ada saya lanjut ya. Atau nanti ada record. Pak. Ya, silakan. Saya sebenarnya masih agak bingung Pak tadi di bagian yang apa, kalau saya kan melihat untuk pergeserannya itu di shielding sama shieldingnya Pak. Ya. Nah, kalau untuk yang apa namanya itu peak yang biru itu kan hanya yang bawah yang dekat dengan COO. Terus Ya. kalau untuk yang merah itu yang dekat OCH3. Nah, itu Ya. berarti untuk melihat kalau dilihat dari ininya kan Pak, apa namanya peaknya itu yang shielding, yang lebih shielding itu kan yang merah Pak. Berarti kita Ya, ngelihatnya ya. bukan dari jumlah O-nya ya Pak. Seharusnya kan karena si COO itu lebih banyak O-nya, lebih elektronegatif. Kalau yang pikiran saya tadinya itu karena O-nya lebih banyak, dia lebih shielding gitu Pak. Lebih shielding atau lebih di shielding? Enggak, maksud saya yang saya usulkan ini kira-kira sesuai dengan yang kamu dapat atau kebalik? Pikiran saya mikirnya kebalikan dari yang Bapak jelasin, tapi ternyata di Google memang seperti yang Bapak jelasin, makanya saya bingung Pak. Kayaknya saya emang salah tangkap. Oh ya, yang jelas intinya ya tadi kalau misalnya akhirnya kan gini ya, kita bisa apa namanya, kadang itu memahami sesuatu itu akhirnya kita menyimpulkan dari data yang ada ya, gitu. Dari data yang ada ya, gitu. Karena kalau ngomongin konsep memang bingung ya, semuanya bisa. Jadi maksud saya itu kadang kita perlu menjelaskan dari data yang ada, oke. Oh kok datanya gini ya, gitu. Jadi dibalik. Ya, karena memang ya kalau saya pribadi seperti itu ya, karena kadang ada yang saya udah patokannya kayak gini kok akhirnya nggak pas kan gitu. Nggak pas gitu. Ya intinya yang jelas kalau misalnya akhirnya makanya dicek apa namanya, dicek geseran kimia kira-kira perkiraan kalau posisinya pakai ChemDraw aja, karena ChemDraw itu kan udah didesain ya, dia udah harusnya mendekati akurat ya. Nah, kalau akhirnya mencoba menjelaskan ya mungkin itu alasannya ya. Ya, jadi wajar kalau akhirnya itu kan H sama O deket ya kalau yang ini. Kalau misalnya saya hitung ini kan jaraknya 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3 kan. Kalau di sini malah 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ya. Nah kan gitu kan. Kalau deket-deketan gitu. Oke. Kalau akhirnya kita mikirnya cuma deket sama O, enggak kan gitu. Kalau yang H yang atas itu lebih dekat sama O gitu. Tapi kalau yang H yang bawah enggak. Tapi jangan lupa di shielding itu enggak cuman atom elektronegatif, tapi apa? Tapi elektron pi. Gitu. Makanya sekali lagi kalau ada elektron terkonjugasi, kalian jangan bayangkan elektronnya itu di situ aja ya. Ya elektronnya itu delokalisasi sebutannya ya. Jadi dia keliling. Gitu, keliling ya. Makanya akhirnya sekali lagi kalau elektronnya keliling, oke, keliling, akhirnya hidrogennya gimana? Ya hidrogennya ditinggalin kan gitu kan? Hidrogennya ditinggalin sama elektron yang keliling-keliling tadi. Kan gitu. Karena elektronnya malah itu akhirnya inti hidrogen itu bisa kedetek oleh NMR. Gitu maksudnya ya.
Mengapa? Kalau karena dia semakin kedetek dengan NMR, akhirnya dia arah magnetnya itu searah dengan arah magnet di NMR. Gitu. Kalau searah berarti frekuensinya tinggi. Halo Gitu. guys, jadi aku habis COD-an. Tinggi itu berarti menjauhi 0. Bekas gitu buat masak sup. Jadi yang patokannya itu jangan hanya atom elektronegatif, tapi ikatan pi. Ikatan pi itu ikatan rangkap ya. Ketemu dari FB gitu. Ya gitu. Tapi yang jelas kalau kalian akhirnya menebak dengan struktur seperti ini ya udah sekalian olahraga bagus ya. Asik nih. Oke. Sama masak mantap. Tadi gitu ya, udah kita nungguin coba. di luar bawa pancinya. Tapi nggak ada plastik. Nanti ini plastiknya aku bawa memang harus sendiri dari banyak rumah. latihan ya. Oke. Gila, Nah, kalau nggak bawa plastik, aku sepedaan kita sambil bawa sekarang gentong. ngomongin tentang splitting ya, Nggak splitting. lucu sih. Kita udah tahu ada singlet, ada doublet dan seterusnya. Nanti ada splitting yang dia kompleks ya. Jadi dia kompleks. Mengapa kok dia kompleks? Karena interaksinya itu, kekuatan interaksinya nggak sama ya. Kalau saya gambarkan ini singlet, oke, aduh warnanya harusnya saya kasih warna hitam ya. Dari mana kok bisa singlet jadi doublet? Oke, karena dia membelah. Nah, membelahnya itu sama, membelah ke kiri ke kanan sama. Misalnya 1 cm 1 cm ya berarti ke kanan 1 cm, ke kiri 1 cm ya. Nah, ini akhirnya muncul peaknya itu doublet namanya. Oke, sorry saya harusnya kemarin udah ya. Ya, pokoknya karena sama doublet ya, doublet oke. Oke, terus kemudian gimana kok bisa triplet gitu? Ya sama ya, dia membelah lagi dari doublet, membelah lagi ke kanan ke kiri sama. Kan gini. Tapi ingat yang di tengah itu akhirnya terjadi penumpukan. Penumpukan hasil belahan yang di kiri dan yang di kanan kan gitu kemarin ya. Makanya akhirnya gambar peaknya tingginya nggak sama gitu. Karena di sini ada yang, nah kalau saya gambarkan biru, nah ini yang numpuk di sini. Ini misal biru. Nah ada yang numpuk, makanya triplet itu seperti yang segitiga Pascal itu kan 1 2 1. Nah, oke. Jadi kalau yang membelah ya, yang membelah itu lingkungan kimianya sama, pasti jaraknya sama gitu. Tapi kalau lingkungan kimianya berbeda, oke, lingkungan kimianya berbeda, akhirnya jaraknya ya beda. Nah gitu ya. Jadi kompleks splitting of signal. Jadi sebutannya tadi itu jaraknya sama, J couplingnya sama. Oke, J coupling itu jarak ya. Jarak dari sini ke sini. Jadi misalnya ini saya tulis misalnya ini 8.000. Ini misal loh ya. Ini misalnya 7.982 misal. Ini berarti jaraknya berapa? Oke, jaraknya berarti berapa itu? 8.000 dikurang 7.982 itu berapa ya? 27 18 ya, 18. Ini nilai C-nya gitu, jarak pembelahan ya. Nah, akhirnya ini. Kalau kalian lihat molekul ini ada 1 bromo, 3 kloropropana, CH2 di sini lingkungan kimianya gimana? CH2. Hidrogen di sini. Gimana coba? Hidrogennya di mana, Pak? Ya, yang ada tanda tanya itu. Yang ada tanda tanya ya. Gini. CHCl2, CH-nya itu kan singlet ya. Oke, CHCl2, CH-nya singlet kalau dilihat dari spektrumnya. Terus CH2Br itu CH2-nya triplet. Oke, singlet, triplet. Itu kok ada bacaan S ya. SCH2 yang mana ya S?
Loh, ini kok spektrumnya kayak gini ya? Sebentar ya. CH, CH2, CH2. Loh. Kok singlet sih? Emang singlet itu? Oke, nanti aja lah ya, kita abaikan yang ini ya. Oke. Intinya adalah akan saya nanti ada spektrumnya ya. Ini apa ini? Double doublet. Ini triple ya. Kita coba yang double doublet dulu ya. Double doublet. Nah, akan saya gambarkan double doublet itu gini. Jadi ada doublet yang terkopling lagi ya. Terkopling lagi akhirnya jadi double doublet. Jadi misalnya, oke, ini saya gambarkan ada CH2 di situ ya, CH2. Ini terpengaruhi oleh, coba kalau saya gambar, nah ada yang hitam, ada yang merah ya, ada yang hitam, ada yang merah, ada yang hitam, ada yang merah. Oke, ada yang hitam, ada yang merah. CH2 yang saya lingkari, warna biru. Hidrogennya ya, kita fokus ke hidrogennya. Hidrogennya itu akhirnya berinteraksi dengan CHO yang warna merah. Jadi ada kopling dengan CHO ya. Oke, terus kemudian hidrogen yang CH2 yang warna biru itu berinteraksi juga dengan CH2. Gitu. CH2 yang hidrogennya ada 2. Nah, akhirnya apa? Kalau ini saya gambar yang warna biru. Sebenarnya ini tuh antara penting nggak penting ya. Maksud saya yang penting tahu kalau kayak gini tuh double doublet, tapi saya coba menjelaskan kok bisa gitu kan. Tadi gimana? Doublet itu terbelah menjadi 2 ya. Dibelah oleh yang warna merah. Oke, jadi ini hidrogen, saya tulis hidrogen yang di CH2 yang warna biru dibelah oleh yang warna merah ya. Kalau kalian bayangkan punya semangka terus kemudian dibelah, yang satu taruh misalnya jaraknya 7 cm ya misal. Nah, jaraknya jauh ya. Oke, misalnya dibelah 7 cm ke kanan, 7 cm ke kiri. Oke. Itu akibat apa? Akibat interaksi dengan H yang CHO. Oke, jadi saya tulis di sini interaksi dengan H yang CHO. Atau sebutannya terkopling dengan H yang CHO. Kok iya benar, CHO kan gini kan. Oke. Jadi H di CH2 kalau dia berinteraksi dengan H yang CHO, saya tulis CH2 ya di sini. Nah, ini kan fragmennya. Dia punya interaksi dengan H yang CHO. Oke. Ini ada interaksi dengan ini, oke. Akhirnya terbelah. Doublet namanya. Tapi H yang warna biru juga itu berinteraksi dengan CH2. Gitu. Yang membelahnya beda. Oke, saya kasih gambar warna hitam aja. Akhirnya ini membelah lagi. Jadi misalnya membelahnya ke sini 3 cm misal ya, ke sini 3 cm. Aduh, kok tulisan saya kok nggak kelihatan ya. Ke sini 3 cm, ke sini 3 cm. Ini juga sama, ke sini 3 cm, ke sini 3 cm ya. Ya, ini ilustrasi aja. Gampangnya dijauhin dulu, membelahnya jauh dulu, baru yang dekat. Akhirnya jadi peaknya jadi gimana? Kalau membelah 3 cm ya kira-kira gini. Kalau kalian punya apel yang udah atau semangka yang udah terbelah tadi, dibelah lagi, digeser 3 cm, 3 cm. Yang sebelah sini juga iya. Nah, gitu. Inilah akhirnya ada peak yang double doublet sebutannya. Singkatannya DDY, double doublet. Ini karena apa? Karena yang membelah itu hidrogennya lingkungan kimianya beda. Gitu. Jadi punya jarak yang beda, J-nya beda.
Jadi akhirnya kalau saya tulis ini adalah CH2. Nah, CH2. Jadi ada interaksi antara hidrogen yang warna biru ini dengan CH2. Nah, gitu ya. Akhirnya nanti kalau kayak gini namanya double doublet. Oke. Kalau seperti ini namanya double triplet. Nah, double triplet itu ada triplet yang double. Nah, ya udah gini aja. Nah, oke. Ini double doublet, ini double triplet. Oke. Oke, aduh, kok nggak bisa dikecilin? Nah, kalau yang ini namanya apa? Ya double, doublet ini DDD ya, udahlah. Nah, gitu ya. Oke. Ya, silahkan kalau ada pertanyaan ya. Bayangannya seperti itu ya, bayangannya dibelah gitu. Di split atau coupling ya. Bahasa Indonesianya coupling apa? Coupling ya, ada istilahnya konstanta coupling ya, konstanta perjodohan ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Nanti saya kasih tahu spektrumnya, tapi mungkin kita nggak ngerjakan sekarang ya. Izin bertanya Pak. Ya. Untuk peaknya itu kan Pak dia doublet Pak. Kalau misalnya kita lihat salah satunya kan dia doublet, yang di double doublet itu kan berarti C tetangganya itu punya 1H. Nah, itu yang jadi patokan itu berarti si CHO itu atau yang si CH2-nya itu juga kita hitung Pak. Soalnya kan kalau kita ngitung yang si tetangga yang kiri, C-nya itu punya 2H, berarti kan harusnya triplet Pak. Nah, yaitu. Makanya triplet itu kalau apa? Kalau jarak pembelahannya sama. Ya bener yang kamu bilang bener Mul. Triplet itu kalau jaraknya sama, yang membuat dia terbelah sama, gitu. Nah, triplet. Tapi kalau beda, gitu. Jadi kalau beda, akhirnya nggak jadi triplet, gitu. Jadinya adalah double doublet, gitu. Tapi sebenarnya yang nggak apa namanya, ya itu double doublet, bener double doublet ya. Jadi triplet itu, oke, akan saya gambarkan. Tadi udah saya gambarin belum triplet ya? Perasaan udah ya. Triplet itu gimana? Triplet itu kalau ada ini dibelah, misalnya jarak 3 cm ke kanan, 3 cm ke kiri. Oke, makanya dia akhirnya jadi, misalnya ini seperti tadi ya, CH2, oke. Atau saya tulis saja CH. Ini dibelah oleh sesuatu yang sama. Kan gini. Oke, terus kemudian ini dibelah lagi. Nah, makanya triplet gitu. Triplet itu berarti dia dibelah oleh 2 hidrogen. Nah, gitu ya. Misalnya ini saya kasih warna nah, aduh. Singlet kalau nggak punya tetangga. Kalau nggak punya tetangga itu kan berarti CH, CH dekat sama C, X. Nah kan gini. Di sini C. Ya, pokoknya dia nggak punya tetangga lah ya. Nggak usah saya tulis lah ya. Pokoknya kalau nggak punya tetangga, H doang. Oke, berhubung dia itu punya 2 tetangga, H yang pertama, saya tulis H yang pertama. Nah, H yang pertama kan ini berarti mending saya tulis gini ya. Nah, ini H, di sini H. Di sini H ya. Nah, ini ada interaksi dengan ini. Interaksi pertama menghasilkan ini. Oke.
interaksi kedua dengan H yang bawah menghasilkan ini gitu. Ya gitu Mul. Jadi intinya itu mengapa kok akhirnya ada peak yang double doublet, double triplet, terus nanti ada triple doublet, ya, triplet of doublet, itu karena ini dia punya lebih dari nilai satu, lebih dari satu nilai J. Jarak pembelahannya beda. Kalau ini dari awal sampai akhir membelahnya ya 3 cm, 3 cm semua. Mengapa ya? Karena lingkungan kimianya sama. Ini ke sana 3 cm, ini ke sana 3 cm dan seterusnya ya. Sama. Gitu ya. Oke. Ya, yang lainnya nanti dibayangkan seperti yang saya bilang ya. Jadi biar lebih gampang, yang membelah duluan itu yang J-nya besar gitu. Biar bayanginnya gampang. Oke, kalau J-nya besar akhirnya jadi doublet. Oke. Nah, dari ini kalau saya mau jelasin yang double of triplet atau DT ya kan gitu kan. Nah, setelah membelah, nah itu membelah lagi gitu. Akhirnya membelahnya itu masing-masing sampai jadi triplet, makanya jadi double of triplet. Nah, yang paling penting itu cara menghitung J. Coba kalian perhatikan di sini cara menghitung J. Nah, ini sama ini. Gimana caranya? Sebenarnya selisih aja sih. Ini sama ini. Oke ya, selisih. Oke ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan. Belum ada ya. Nanti kalau ada picknya biar lebih tergambar ya. Tapi mungkin analisisnya besok ya. Kita coba. Nah, intinya adalah kita kan udah pernah belajar yang diastereotropik, enantiotropik gitu. Kalau diastereotropik kemarin apa? Non ekivalen atau ekivalen kan gitu kan. Nah, ya sebenarnya itu penting ya, itu penting juga ya. Nah, tapi prakteknya ya ke yang tadi itu, ke yang splitting tadi. Gitu ya. Nah, jadi akhirnya intinya adalah ya intinya yang seperti yang saya bilang ya. N+1 rule itu fail ya, yang kamu bilang oh itu harusnya triplet itu gagal kalau jaraknya nggak sama. Nih, jarak yang nggak sama itu karena apa? Karena hidrogen membelah itu beda, gitu. Interaksi couplingnya beda, gitu. Nah, gitu. Makanya oh itu akhirnya nggak triplet itu, akhirnya double doublet. Karena pembelahan pertama dengan pembelahan kedua jaraknya beda. Kalau triplet pembelahan pertama dengan pembelahan kedua harusnya sama, kan gitu. Tapi kalau pembelahan pertama itu jarak J-nya besar, pembelahan kedua J-nya kecil, yang akhirnya enggak triplet, tapi double doublet. Atau yang ini, double triplet. Ya. Oke. Oke. Nah, ini contoh aja ya. Kemarin udah belajar yang diastereotropik gitu, ada enantiotropik, dan intinya yang perlu dicurigai itu kalau ada C chiral. Memang kalau ada C chiral kan praktis dia punya stereokimia ya, jadi dia stereogenik namanya, jadi harus diwaspadai ya. Nah, jadi kalau ada chiral coba dipakai aturan Kites kemarin ya, Kites ya. Atau coba nanti kalau ada spektrumnya biar lebih tergambar ya. Oke, yang ini adalah nilai ya. Jadi yang saya bilang tadi, kalau posisinya trans nanti jarak pembelahannya itu dari 11 sampai 18 ya. Jadi kita bisa tahu hidrogen yang trans, yang dia itu posisinya trans dengan yang lain itu geseran kimianya berapa gitu. Kan kalau kalian punya data menjelaskan, misalnya ada yang menjelaskan penelitian gitu kan, terus ini loh struktur senyawa yang berhasil saya isolasi gitu, atau yang berhasil saya sintesis, kan harus detail ya. Jadi hidrogen ini geseran kimianya berapa gitu. Oke, terus kemudian
Ya semua geseran kimia ditulis ya. Misalnya ini itu 6,9, yang di sini itu 7,1 misalnya ditulis ya. Terus ini singlet, tulis S, ini singlet. Nah, benar tulis ya. Ya, harus ditulis gitu. Double doublet. Multiplisitasnya apa? Double doublet. Oke. Nah, nanti akhirnya kita tahu semua letak posisi proton gitu di dalam suatu spektrum. Ini itu untuk yang ini untuk yang ini untuk yang ini gitu ya. Nah, kita perlu data yang namanya coupling constant ya. Nah, untuk alkana itu sekitar 6 sampai 8 Hz ya. Ini jarang ya. Maksudnya jarang itu informasi enggak terlalu informatif lah ya. Oke, tapi yang lebih informatif itu kalau yang cis gitu. Cis, trans, terus kemudian dia posisi orto. Nah, makanya akhirnya tadi pertanyaannya si siapa? Mulyadi tadi kok bisa langsung bilang itu parah? Ya mungkin dia splittingnya konstanta couplingnya 0 sampai 1 gitu. Membelahnya itu 0 sampai 1 Hz frekuensinya, selisihnya. Gitu. Kalau dia 7 sampai 10 ya praktis bukan parah gitu. Makanya spektrum yang paling sederhana itu kalau aromatik yang parah. Oke. Nah ini perlu juga catatan loh ya. Perlu dicatat, perlu jadi ya, patokan acuan. Nah, ini adalah contoh spektrumnya ya. Sementara kita coba tentukan namanya aja ya. Namanya. Kalau yang kuning keemasan namanya apa? Bentuknya maksud saya. Bentuknya adalah Triplet. ya triplet. Saya kira kok pada diam ya. Triplet. Terus yang apa? Yang biru. Tadi nggak ada kayaknya yang biru ya. Kira-kira apa? Triple doublet namanya ini. Triple doublet atau singkatannya TD ya. Triplet of doublet. Ya, jadi doubletnya ada 3. Kan gitu kan? Kalau ini apa? Double triplet. Nah, double triplet. Kalau yang ini sama, double triplet. Oke, jadi ada double triplet, ada double triplet, ada triple doublet. Ada triplet. Nah, ini ada geseran kimianya sekitar apa? Sekitar 7, berarti pasti ada aromatik. Nah, coba dikira-kira ya. Strukturnya seperti apa? Pokoknya ada aromatik. Nah, ada aromatik gitu. Nah, ini yang saya bilang integrasinya masih perlu diolah ya. Nah, integrasinya silahkan diolah ya sementara gitu ya. Integrasinya diolah. Nah, oke. Ingat hanya ada 10. Kira-kira jumlah H pada masing-masing peak berapa? Yang jelas itu ada aromatik. Nah, terus nanti cara menghitung akan saya praktekkan ya. Coba double triplet. Coba kalau kalian lihat tadi double triplet itu cara menghitungnya adalah ada nggak double triplet di sini ya? Tinggi ya nih. Kalian lihat yang tinggi ketemu tinggi, oke. Terus kemudian yang di dalam triplet itu yang sampingan ya. Pokoknya kayak gitulah ya. Silakan dilihat. Kita nanti praktekkan. Nanti kita coba tebak dia trans atau cis gitu kan. Ya pasti ada sih nanti ya. Jadi kalau ini coba kamu kurangkan aja ini dengan ini. Nah, gitu ya. Coba kamu kurangkan ini dengan ini nanti C1 misalnya. Terus kemudian kurangkan ini dengan ini. Ini namanya C2. Nah, nanti kita bakal tahu gitu loh. Hidrogen yang biru itu kaitannya dengan hidrogen yang biru, yang hijau dengan yang warna biru itu trans atau cis gitu.
Atau mungkin dengan yang warna merah gitu, trans atau cis kalau misalnya dia ada alkena. Kalau misalnya alkena. Kalau di dalam posisi aromatik tadi dia para. Kalau para kan nggak kelihatan ya 0 sampai 1 ya. Dia orto atau meta gitu. Nah, oke. Nah, ini gambarannya aja, coba ini difikirkan ya. Oke, sampai sini dulu, silahkan kalau ada pertanyaan ya. Nanti recordingnya minta Ramdan ya. Ada pertanyaan? Gimana? Pada diam semua? Ada pertanyaan? Sepertinya cukup, Pak. Oke, cukup ya. Oke, ya udah. Oke, gitu aja. Nah, ini udah saya share di Classroom ya. Nanti dicek aja di Classroom. Oke, atau ya, dicek aja. Ya. Oke. Nanti saya ini lagi ya, kabari kapan kita bisa karena skemanya kita masih ada tutorial ya. Karena kan 3 SKS ya. 3 SKS itu kan berapa ya? 2,5 jam ya harusnya. Oke. Ya, yang jelas terutama buat yang organik ya. Ya sebenarnya enggak juga sih ya. Yang lainnya juga harus bisa ya. Oke. Oke, gitu aja dari saya ya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Oke.